Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat ya dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal becak dan bagian-bagiannya. Setelah kemarin anak-anak melihat beberapa jenis alat transportasi sederhana, hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari alat transportasi tersebut, yaitu becak. Siapa yang sudah pernah naik becak? Seru sekali ya naik becak, karena saat naik becak kita bisa menikmati juga pemandangan di jalan yang kita lewati. Tapi sayang sekali, saat ini kita tidak bisa pergi bersama teman-teman untuk melihat atau naik becak bersama-sama. Karena kita masih harus di rumah dulu sampai keadaan baik dan aman untuk kita. Nah, hari ini kita akan melihat ada bagian-bagian apa saja pada becak itu ya. Terutama, kita akan melihat bagian mana pada becak sehingga becak bisa dijadikan sebagai alat transportasi. Mari kita lihat bersama-sama. Bagian becak yang pertama adalah atap. Coba anak-anak cari dan tunjuk gambar atap pada gambar becak yang ada di halaman 4 di modul. Atap pada becak ini berada di atas kursi penumpang. Atap becak berguna untuk melindungi penumpang maupun barang-barang bawaan penumpang dari panas atau hujan. Bagian becak yang kedua adalah kursi penumpang. Coba tunjukkan gambar kursi penumpang pada gambar yang ada di modul. Kursi penumpang berada di bagian depan becak. Kursi penumpang merupakan tempat duduk untuk penumpang, juga tempat untuk meletakkan berbagai barang bawaan milik penumpang becak. Bagian becak yang ketiga adalah kursi pengemudi. Coba tunjukkan lagi gambar kursi pengemudi becak. Kursi pengemudi atau disebut juga dengan sadel becak adalah tempat duduk untuk pengemudi becak atau pak becak saat mengayuh. Kursi pengemudi berada di belakang kursi penumpang. Lalu bagian becak yang keempat adalah rem tangan. Coba anak-anak cari rem tangan pada gambar becak. Bisa anak-anak temukan ya. Rem tangan becak ini menempel di bagian bawah kursi atau sadel pengemudi becak. Saat becak harus berhenti, pak becak akan menarik rem tangan di bawah tempat duduk sehingga becak akan berhenti. Bagian becak yang kelima adalah pedal. Coba anak-anak cari dan tunjuk gambar pedal becaknya. Seperti pada sepeda milik kalian di rumah ya, becak juga memiliki 2 buah pedal. Pedal ini berada di bawah kursi pengemudi dan akan diinjak serta digerakkan dengan gerakan berputar oleh pak becak dengan menggunakan kakinya. Bagian becak yang keenam adalah rantai. Coba, apakah sekarang anak-anak bisa menemukan di mana rantai becaknya? Ketemu ya rantainya. Rantai pada becak ini juga memiliki kegunaan yang sama seperti rantai pada sepeda milik kalian. Pedal yang berputar dengan kaki oleh pak becak akan membuat rantai becak ini bergerak. Nah, saat rantai bergerak memutar, ini akan membuat roda pada becak juga berputar, sehingga becak bisa bergerak atau berjalan maju. Lalu, bagian becak yang ketujuh adalah roda. Coba sekarang tunjukkan roda becaknya. Ada berapa buah roda pada becak ya? Ya, betul sekali. Becak memiliki 3 buah roda. Ada 2 buah roda berada di bawah kursi penumpang dan 1 lagi di bagian bawah dan belakang pak becak. Roda ini bentuknya lingkaran, persis seperti roda pada sepeda kalian. Bisa anak-anak cari tahu kenapa roda bentuknya lingkaran ya? Kenapa tidak berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, atau bentuk lainnya?
Bagian sepeda yang ke-8 adalah penutup roda. Sekarang coba anak-anak cari gambar penutup rodanya. Ya, penutup roda ini berada tepat di atas roda. Seperti namanya, penutup roda ini berguna untuk menutup roda pada becak. Ada penutup roda becak ini supaya saat ada air di jalan yang dilewati oleh roda becak, air tersebut tidak membasahi ataupun mengotori pak becak. Nah, itu dia bagian-bagian pada becak yang sudah kita lihat bersama-sama tadi. Dari berbagai bagian itu, kira-kira bagian mana ya yang membuat becak tersebut sebagai alat transportasi? Anak-anak bisa menebaknya ya. Ya, yaitu pada bagian kursi penumpang dan atap. Karena pada bagian itulah pak becak membawa penumpang ataupun barang milik mereka bisa pergi berpindah ke suatu tempat. Dan untuk aktivitas anak-anak pada hari ini, yang pertama adalah nilai agama dan moral, melakukan sikap doa yang baik. Ini dilakukan saat kegiatan tatap maya. Aktivitas yang kedua, sosial emosional, merapikan mainan setelah digunakan. Lalu aktivitas yang ketiga, motorik kasar, melompat ke berbagai arah dengan satu kaki. Dan aktivitas yang keempat, motorik halus, menggunting dan menempel bentuk geometri. Hari ini bentuk geometri persegi panjang ya anak-anak. Lalu yang kelima, kognitif, mengerjakan penjumlahan. Yang keenam, bahasa, menuliskan berbagai benda dengan bentuk geometri persegi. Anak-anak bisa mencari berbagai benda yang ada di rumah yang bentuknya seperti bentuk geometri persegi. Dan yang terakhir adalah seni menyanyi lagu naik becak. Nah, itu adalah aktivitas untuk hari ini. Anak-anak tetap semangat ya, dan semoga sehat selalu. Terima kasih.